mulai, artinya kita dirikan dari awal di sini, atau bahkan yang pertama kali di rumah Bapak Matori. Tujuannya adalah yang pertama, kita ingin menjadikan Tulung Agung ini kota 1000 sholawat, bahkan 1.000.000 sholawat kalau bisa. Oke. Kalau punya angan-angan kebaikan itu jangan nanggung-nanggung. Misalnya dengan kepingin bangun pesantren, angan-angannya langsung yang banyak. Ya Allah, saya kepingin punya pesantren tingkat 10. Oke. Jangan nanggung, saya kepingin punya pesantren tingkat 2. Ya santrinya sedikit, manfaatnya pun juga sedikit. Kalau untuk kebaikan, angan-angan yang tinggi. Nah, sehingga saya punya angan-angan sudah lama sebenarnya, sudah lama ingin menjadikan kota Tulung Agung ini kota 1000 sholawat atau 1.000.000 sholawat. Tujuannya adalah semoga dengan seperti ini Tulung Agung diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah untuk merangkul anak-anak muda, karena kalau majelis kita yang langsung ngaji kitab biasanya diminati oleh orang-orang yang sudah sepuh. Ya, mudanya ada, masya Allah itu ada. Biasanya kalau anak muda ini tidak senang ceramah biasanya. Ustadznya baru salam kudu angop biasanya. Nah, itu penyakitnya anak muda. Makanya kita harus cari ide, bagaimana caranya agar tidak hanya yang sudah sepuh saja yang ngaji, tapi yang muda pun juga ikut ngaji. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada kita, Habib, ini majelis salawat sudah dimulai, ada yang di pelosok kandang, ada yang di Masjid Ngantru, baru 2 ini yang kita mulai. Harapan kita nanti ke depannya majelis salawat ini bisa besar, ya, bisa bermanfaat untuk warga Tulung Agung. Ya. Ada yang bertanya, bagaimana majelis ini sudah ada 2 tempat dan apa kira-kira namanya? Nah, kemudian kita teringat dengan sebenarnya dulu kita sudah punya majelis salawat, tapi karena Allah takdirkan saya di Tulung Agung, akhirnya jarang menghadiri majelis salawat yang kita dirikan sendiri. Dulu syarat daripada kelulusan di Pondok Pesantren Darul Lughah Dakwah Bangil adalah kita diutus untuk berkhidmah di pondok-pondok pesantren. Jadi dari kelas 2 aliyah, syarat naik ke kelas 3 aliyah itu harus ngajar dulu di pondok-pondok pesantren. Nah, pondoknya di mana pondoknya? Apakah kita yang milih pondoknya? Tidak. Kita ditentukan dari pondok Bangil, sudah ditentukan, tidak boleh milih. Kemanapun kita akan dikirim, ya kita harus terima. Nah, makanya dulu sempat bingung. Kira-kira saya dikirim kemana ya? Karena memang ada tempat-tempat itu yang sangat pelosok sekali. Saya punya teman ada dikirim ke Kalimantan. Listriknya cuma 12 jam. Dan itu tempatnya pelosok. Mohon maaf, kalau mau kamar mandi tidak ada kamar mandi. Harus ke laut atau ke sungai. Saya mikir, ini benar-benar mujahadah ini kalau sampai saya dapat tempat yang seperti itu. Akhirnya begitu liburan selesai, kita kembali ke Pondok Bangil, dan itu tempat di malam penentuan kita akan dikirim kemana. Subhanallah, waktu itu kita berempat dikirim ke Al-Bahjah Cirebon, dan ini awal mula saya ada di Al-Bahjah. Karena dulu saya tahunya Buya Yahya, ya guru kita di Pondok Dalwa, beliau juga mengajar santri setiap bulan sekali. Katanya dulu jadwalnya beliau ke Jawa Timur, ke Tulung Agung, ke Blitar itu. Sebelum itu beliau ke Bangil dulu. Jadi dulu beliau datang sebulan sekali di Pondok Darul Lughah Dakwah, karena memang beliau juga lulusan sana. Nah, kemudian setelah itu, ketika kita dikirim ke Al-Bahjah Cirebon untuk berkhidmah di sana, karena itu juga syarat agar kita bisa naik ke kelas 3 kemudian lulus. Kita berempat waktu itu. Saya, kemudian ada Habib Ja'far Ba'bud dari Jombang, kemudian juga ada Ustadz Ahmad Muhammad dari Pasuruan, dan ada Ustadz Ahmad Faisal dari Madura. Kita berempat dikirim ke sana. Kemudian setelah di sana ada salah satu kawan di sana itu yang punya rutinitas di rumahnya ngajar anak-anak kecil, ngajar alif ba ta. Kemudian bilang ke saya, Bib, ini sudah waktunya libur. Waktunya anak-anak ngaji di rumah itu libur. Saya kepingin bikin haflah kecil-kecilan, karena memang anak ngajinya sedikit. Bikin haflah kecil-kecilan. Akhirnya bikinlah haflah di situ. Nah, bikin haflah kecil-kecilan, kemudian izin ke RT RW, sama RT RW-nya berkata, sekalian aja Pak, bikin yang besar, kita hadirkan warga semuanya. Ada kata si Ustadz ini, wah kalau bikin acara besar kita tidak ada biaya, karena rencana kita cuma mengadakan untuk anak-anak TPQ, kemudian kita undang orang tuanya. Kata RT RW-nya, sudah gampang masalah biaya. Akhirnya
diadakan acara besar. Setelah acara selesai, kita ramah tamah, Pak Ketua RW-nya atau Ketua RT-nya berkata kepada kita, Bib, ini yang hadir banyak, bagaimana kalau kita lanjutkan majelis ini sebagai rutinan? Kita boleh. Saya bilang boleh, kita buat rutinan. Ada berjalan rutinan 3 bulan. Ketua RW berkata kepada kita, Bib, nama majelisnya apa? Sudah berjalan 3 bulan. Saya bingung waktu itu. Langsung ditembak di tempat, nama majelisnya apa? Kemudian saya melihat pengalaman daripada 3 bulan saya mengadakan acara maulidan ini, banyak orang-orang itu yang ketika datang mereka bawa anaknya sedang sakit, dibawa ke majelis harapannya supaya dapat kesembuhan berkat salawat. Bahkan ada pengalaman di saat itu ada orang tua yang bawa anaknya sudah dewasa, ya mungkin berumur 17 tahun atau 20 tahun, lumpuh, anaknya itu lumpuh. Saking kepinginnya anaknya diberikan kesembuhan oleh Allah, orang tuanya gendong anaknya untuk datang ke majelis kita waktu itu. Digendong, anaknya sudah dewasa, gede, tapi lumpuh, digendong ke majelis. Akhirnya karena kita teringat itu, kita kasih nama majelis maulid di saat itu dengan majelis asyifa, majelis kesembuhan. Harapannya semoga yang hadir semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita undang Buya di saat itu karena juga posisi majelisnya tidak jauh dari pondok. Kalau yang pernah ikut Maulid Akbar di Al-Bahjah Pusat, kampung sebelah sama pondok cuma dipisah sama sawah-sawah itu. Sawah-sawah depan pondok, kampung sebelah sana. Ya, di situ ada musola asyifa, juga ada majelis asyifa. Yaitu majelis awal mula kita dirikan bersama dengan kawan-kawan di Cirebon. Nah, kemudian kita balik ke Pondok Bangil, kita belajar kembali berkhidmah di Pondok Bangil selama 2 tahun. Selesai kita buka majelis asyifa di Surabaya. Nah, kemudian setelah itu kita ingin menikah. Ketika menikah, saya istikharah, kemudian dapat jawaban bagus daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpikir nanti setelah menikah saya di mana? Apa di Surabaya atau hijrah kemana? Waktu itu ada 3 pilihan. Yang pertama di Surabaya, di tempat kita sendiri. Yang kedua di Gorontalo. Di Gorontalo, di mana Gorontalo? Bocah cari tolong aku. Sana sih. Saya juga tidak tahu NTB atau NTT, tidak ngerti. Gorontalo daerah sana pokoknya gitu. Nah, kemudian yang ke di Sulawesi atau di mana? Di Gorontalo, ada yang tahu ya? Sulawesi ya? Ya, daerah sana pokoknya, daerah timuran mana? Itu ditawari, di situ ada pondok pesantren yang kosong. Sudah ada rumah untuk siap huninya, sudah ada pondoknya, tinggal kita datang ke sana, nanti kita berdakwah mulai dari nol, kemudian kita mulai buka pondok. Kemudian ada di pikiran saya, jauhnya luar biasa. Jauhnya luar biasa. Akhirnya pilihan yang ketiga Cirebon. Kembali ke Al-Bahjah. Akhirnya kok hati ini lebih serak ke Cirebon. Akhirnya kita kembali ke Cirebon. Persis juga waktu itu kita mengisi di majelis asyifa. Ketemu dengan Buya di majelis asyifa. Karena memang ya, yang ngisi tausiah 2 Buya dengan kita waktu itu. Kemudian kita katakan ke Buya, kita ingin kembali ke Cirebon membantu mengajar di Al-Bahjah Cirebon. Nah, hari kata Buya, alhamdulillah ya, kita gembira antum mau kembali ke sini, tapi saya lebih gembira lagi kalau antum coba di Tulungagung. Nah, ini awal mula saya tahu Tulungagung. Dari dulu saya tidak pernah tahu Tulungagung itu di mana, tidak tahu. Ya. Akhirnya saya coba, kata beliau, coba Bib ke sana beberapa hari, kalau kiranya betah, alhamdulillah, tidak betah, ya antum di sini di Cirebon. Nah, akhirnya ya, kita juga mikir kembali ke Cirebon itu tujuannya adalah untuk meneruskan majelis kita di sana. Sambil bantu di Al-Bahjah, kita teruskan majelis asyifa di sana. Karena juga sudah kita dapat wakafan musola, ya. Wakafan musola, kemudian dibangun sampai selesai musolanya. Kemudian juga kita ngebor air, musola itu ngebor air, kemudian airnya bisa merata untuk warga, karena setelah dibor malah tumpah-tumpah itu air, akhirnya malah bisa mengairi warga sekitar. Nah, kita kepingin sudahlah di sana aja. Kita kepingin cari kontrakan waktu itu dekat musola itu. Ternyata Allah berkehendak lain, Allah arahkan saya ke Tulungagung. Ya, alhamdulillah, akhirnya saya kenal dengan jenengan. Kenal dengan Mas Yusro, kenal dengan Pak Sukri, Kia Asrori, Pak Istifuddin, Ustaz Masrukin, dan teman-teman hadirah semuanya. Ya, ini awal mula kisah saya di Tulungagung. Kemudian di sini, dari awal saya di Tulungagung, saya kepingin membuat majelis salawat. Alhamdulillah, pertama didukung oleh Pak Matori yang sampai sekarang, ya, dan sempat libur ini ya karena Corona. Semoga setelah ini nanti bisa majlisan lagi di Pak Matori, bersalawat kembali. Nah, kemudian kita buka yang kedua di sini. Nah, akhirnya kita berpikir kemarin setelah ditanya apa nama majelisnya, kita kasih nama majelis ini Majelis Maulid dan Ta'lim Asyifa.
harapan saya, siapa yang datang ke sini semoga Allah kasih kesembuhan. Semoga Allah kasih kesembuhan dari segala macam penyakit zahir dan batin. Oleh karena itu kemarin saya juga menghimbau, besok-besok Bapak Ibu kalau hadir di sini bawa air, oke? Bawa air minum. Kita ruqyah bersama dengan sholawat, air minum yang kita bawa nanti di rumah untuk keluarga, untuk kita minum bersama dengan keluarga. Semoga dengan seperti ini keluarga kita diberikan hidayah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke.